Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, Sobat Colenak, seperti janji kita minggu lalu, karena KD2 tuh nggak pernah ingkar janji. Jadi bukan merpati lagi, sekarang KD2 nggak pernah ingkar janji. Saya Kang Dayat dengan Kang Dani akan melanjutkan mengenai tema yang kita bahas minggu lalu. Ini berhubungan dengan bahwa telur itu suhu telur itu sampai sekitar 40 derajat. Dan itu kalau di suhu tubuh manusia termasuk dalam kondisi sedang panas, demam, meriang. Jadi kalau dingin pegang telur. Itu ya, bisa bener. telur ya. Oke, Kang Dayat. Ya, itu. Jadi ibu-ibu, ya terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu memang sering memberdayakan telur lah, ya, terutama untuk membuat masakan atau kuliner, apalagi yang kuliner kue, roti kali ya. Itu kan salah satu bahan bakunya itu harus ada telur. Telur sama. Nah, jadi kalau kuning telur apa sebetulnya? Telur semuanya. Nah, itu kalau misalnya ada telur panas, misalnya berarti ada kemungkinan pertama itu kena sinar matahari mungkin lah ya. Yeah. Tapi yang kedua ada kemungkinan itu telur baru keluar dari ayam. Ya, baru ditetaskan, baru porocotkeun. Dikeluarkanlah dari tubuh induknya ayam betina. Nah, itu hangat. Tapi nggak usah curiga maksudnya. Tapi penyimpanan telur kok di kulkas ya, Kang Dayat? Itu kan tuh supaya pertama mikroorganisme jangan berkembang. Oke, ya betul. Karena bagaimana tadi di bahasan kemarin bahwa pori-pori telur yang di kerabang itu kan punya ada pori-pori oksigen dan O2 dan CO2 ya. Itu kan mudah masuk. Lembab ya kalau. Okay. Kalau disimpan di suhu ruangan sekitar berapa ya, 70, kalau saya 70,5 derajat Celcius, itu dikhawatirkan mikroorganisme itu cepat masuk dan gampang merusak telur. Makanya disimpan di suhu dingin. Atau di suhu kulkas lah. Nah, itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8, yang saya juga tidak tahu bahasa Sanskertanya apa ini. 8 windu. 8 windu. Windu bukan 10. Dasa 10. Oh, dasa iya. Windu. Yang ke-8, kalau kita jadi bahas bahasa Sanskerta ya. Ya sekalian refreshing bahasa Sanskerta lah, karena ini bahasa Sanskerta leluhur juga. Iya. Jadi yang ke-8 itu, jadi seekor unggas, terutama ayam, itu mampu menghasilkan telur dalam setahun itu antara 250 sampai 270 butir. Bener ya? Ayam apa itu? Ayam petelur terutama. Ayam petelur ya. Atau layer. Layer khususnya layer lah ayam petelur. Ras mungkin ya. Ini patokannya ke ayam ras. Ayam Ayam petelur ya. Ayam petelur. Ras bukan yang buras, bukan ayam kampung, tapi ayam ras. Kalau kita rata-rata nih Kang Dani, katakanlah 250 dibagi 12. Itu kan kurang lebih 22 butir per bulan. Sampai 20, kalau 270, 26 lah ya. Iya. Jadi antara 22 sampai 26 butir per bulan. Ini bisa dihitung bisnis loh. Kalau per butir dihitung 1.000 lah katakan. Oke. Profitnya. Sekarang berapa sih sekilo? Profitnya. Sekilo berapa sih harga telur? 25 nyampe ya? Lagi mahal sekarang, Kang. Ya kalau 20 ribu ke atas lah. Ya, kalau nggak salah nih, Sobat Tani, Sobat Colenak, dalam 1 kilogram ayam ras itu berisi antara 16 sampai 18 butir. Sekarang harganya per kilo misalnya 20.000. 20.000 itu udah 25 lah atau ya. Saat ini bulan Desember 2022 nih. Mungkin 29 sekarang. Ya. Saya lupa. Itu kan berarti per telur per ekor per butirnya itu harganya 1.500-an. Kurang lebih lah ya. Iya. 1.500-an. Itu per ekor harganya. Jadi kalau sebulan tadi rata-rata 22 sampai 26 butir kali 1.500, 20 aja lah. 20 kali 1.500 30.000. Iya. Itu 1 ekor loh. Kali
5.000 ekor. Ya tentunya nanti dihitung biaya operasionalnya. Cuman dari situ udah kelihatan bahwa seekor ayam itu artinya dengan mengefisienkan biaya operasional bisa menjamin untuk sumber mata pencaharian. Ya. Tapi kalau ayam kampung karena genetiknya memang tidak setinggi ayam setengahnya bisa sampai setengah dari ini setengah. Kayak ayam KUB Kang Dayat itu 160 sampai 180 butir. Ya, artinya dalam setahun antara 50 sampai 70%-nya lah ya. Ke ayam layer. Nah, itu mengenai produksinya. Jadi tinggi ayam layer. Kemudian yang ke 9 nih keunikan atau apa bahasa Sangkeskarnya? 9 Sanga. Jawa. Bahasa Madura. Sarua sanganya. Songo. Nah ini salah satu keunikan orang yang ke-9 ya. Yang 9. Saya juga tidak tahu. Orang Indonesia umumnya, terutama kaum Hawa, yang disebut juga wanita, disebut lagi perempuan, lebih khusus lagi yang sudah ibu-ibu atau sudah menyandang status istri. Istri kita juga sama lah. Lebih menyukai warna kerabang telur yang coklat. Itu sangat berbeda jauh dengan perempuan, wanita, ibu-ibu, istri, orang Amerika, orang Eropa atau orang-orang subtropis lah, ya. Karena mereka itu lebih suka warna kerabang telurnya itu yang putih. Saya bingung. Padahal nih ilmiahnya nih Kang Dani, ketebalan kerabang itu baik yang putih maupun yang coklat itu sarua wae alias sama. Cuma nih saya juga bingung dengan manusia ini ibu-ibu ini. Katanya nih, ini juga katanya juga nih. Karena warnanya gelap itu cenderung lebih kokoh. Tebal katanya. Lebih tebal katanya. Jadi tidak gampang pecah, tidak gampang retak. Nah, ibu-ibu anehnya. Padahal di luar negeri kayak sarua tuh pan. Padahal dulu sejarahnya kan ayam yang pertama datang ke Indonesia itu ayam ras betul itu ada Leghorn. White Leghorn. White itu kan bodas. Nah, putih. Ibu-ibu white putih. Itu White Leghorn. Kusabab tadi protes ku ibu-ibu, jadi pemerintah mengusahakan karena terlaku cina kan laku. Dulu nggak laku, jadi warna bukan pucat ya? Bukan. Putih ya? Putih bukan. Ada dua katanya. Pertama itu banyak karena ibu-ibu tadi ya. Begitu dijual di pasaran, ngahiji sama telur ayam kampung, warnanya kurang lebih sama. Iya. Tah, begitu penjual di ultimatum ku ibu-ibu sieun kabeh takut gak laku. Ieu mah ayam kampung cenah. Jadi kekeh we ayam kampung dong, padahal itu ayam layer yang dari ras White Leghorn. Ya, memang kerabang telurnya itu berwarna putih. Ya nggak putih-putih amat lah, mungkin krem ya. Putih. Nah, ini kata ibu-ibu Indonesia, gampang pepes, gampang pecah. Tipis lagi. Tipis padahal sarua wae. Sama aja. Jika nunggu ukur wae mah. Ya. Nah, kemudian lu ngambek curhat ya. Bingung. Enggak, ini mah semuanya. Kadang-kadang bingung. Saya tuh membingungkan ini. Maaf ibu-ibu, kayaknya dia diprotes sama bininya nih. Udah nerangkan bininya nggak ngerti-ngerti, jadi dia begini. Kadang-kadang bingung saya dengan ibu-ibu ini. Ini putih itu kan dari ayam layer White Leghorn. Nah, ini saking bingungnya pemerintah supaya pedagang lancar, peternak juga lancar, akhirnya diubahlah dari White Leghorn ke brown. Yang coklat, yang sekarang di Indonesia disebut hampir semuanya yang memelihara ayam ras petelur itu berwarna coklat.
atau ada yang mengatakan merah bata, yang menghasilkan telur warnanya coklat. Tah ibu-ibu eta sejarah. Aduh ya Allah ya Robi. Karena saya sempat Kang Dani, nggak tahu lah mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu itu berdebat tentang itu sama ibu-ibu di suatu sesi diskusi lah gitu. Tapi kekeh kalau mungkin ketebalan kerabang itu 0,00 sekian bedanya antara coklat dengan yang putih itu. Lamun bedanya setengah senti. Bersambung minggu depan.